Kemudian dihadirkan dua wanita surga. Hadara ummah. Hadir begitu dua ibunda, dua orang tua, dua wanita surga. Lailata maulid. Pada malam kelahiran Nabi. Asiyatu wa Maryam. Asiyah dan Maryam. Asiyah adalah istri Fir'aun. Bu, Pak, Asiyah itu adalah istri Fir'aun. Kenapa Asiyah bisa masuk surga? Karena Asiyah taat kepada suami. Walaupun suaminya Fir'aun, tapi Asiyah tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak yang menjawab suara ibu-ibu tak kedengeran. Mungkin efek Pak Kades juga tadi tak datang Pak Sekjen. Bisa jadi. Utanam pinang sirapat-rapat supaya susah puyuh berlari. Salam pertama kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke Tanjung Selamat hendak membeli si buah nanas. Yang menjawab salam dengan semangat, kita doakan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu ini yang paling banyak utang ya. Alhamdulillahilladzi sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Badan Kemakmuran Masjid Nur Ikhlas beserta jajaran yang berhadir pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Sekdes, Sekretaris Desa yang mewakili Bapak Kades kita yang turut beserta, yang saya hormati para Bapak, Ibu, orang-orang tua kami,
Begitu juga yang kita sayangi bersama anak-anak remaja dan remaji masjid, wabil khusus anak-anak penerus kita. Mudah-mudahan dusun ini mempunyai penerus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja atas milik Allah. Siogianya kita dikumpulkan Allah di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan nantinya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ditandai dengan bertambah takutnya kita kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah takutnya kepada Allah, dalam hakikatnya dia semakin jauh kepada Allah, bukan semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dalam acara ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan banyak bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini, begini pula lah nanti Allah kumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Bu, semangat Bu, selawat kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa ala alihi. Makin lama makin kecil, sorry. Ada yang ngangap aja. Mudah-mudahan dengan salawat kita Bapak Ibu, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Aku tak lama-lama bercakap Bapak Ibu. Ikan kakap, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus.
Nanti kalau lama-lama ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap, bertele-tele. Lebih bagus ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair, aku pun pulang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang Maulid Nabi. Ini sudah menjadi seperti budaya kita. Kenapa? Karena Maulid ini kebiasaannya setiap tahun di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, untuk apa kita Ustaz memperingati Maulid ini? Bukankah ajaran Nabi telah sempurna? Bukankah Nabi itu sudah menyempurnakan ajarannya? Ngapain kita membuat-buat maulid? Kan ada ngomong gitu. Bu. Ya. Sedangkan dulu Nabi tak pernah membuat maulidnya. Kan begitu. Betul, Bu? Betul? Maulid ini adalah sebuah rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Jadi kalau ada orang bertanya, ngapain maulid? Untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi. Tapi poin yang utamanya adalah syiar. Syiar untuk agama. Kita membuat begini untuk menceritakan sedikit tentang kisah-kisah Nabi itu, supaya diambil hikmahnya, agar supaya kita lebih baik lagi dalam hidup berkehidupan. Karena kadang kalau tak kita membuat maulid, anak-anak, remaja-remaji, khususnya anak-anak kita tak paham tentang maulid ini kadang. Dulu orang membuat maulid rame yang datang. Meriah orang. Acaranya sampai jam 1 malam kadang. Tahan orang. Betul, Bu? Sekarang baru lagi naik aku udah ada yang menguap. Baru salam aku Pak, udah ada yang muak, entah ngancam nggak tahu lawan. Jangan tunjuk-tunjuk kawannya. Kalau orang dulu buat maulid semangat. Mulai kisahkan Nabi dibaca rawinya, dimarhabankan. Sekarang jarang orang buat maulid pakai marhaban. Kalau orang tua dulu buat maulid pakai marhaban, dibacakan rawinya sedikit kan? Ya marhaban banyak tuh ya. Cuman pulang dapat telur sama pulut juga. Berbontor. Dulu maulid meriah Bapak Ibu. Semangatnya orang-orang tua kita dulu memperkenalkan kepada kita, ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang sudah berubah. Kalau Ustadz naik ceramah, banyak yang beda. Ada yang main ML, main pet, itu tengok tuh. Udah mereng handphone. Ini lagi kau. Coba yang main game tuh, di sini kalian naik, sini. Anak-anak kita sudah banyak yang dirusak oleh gadget. Satu hari saja tak megang HP, udah macam kena sawang. Itu kan model kita sekarang, Pak. Coba kita tes dulu. Satu hari tak pakai HP, udah macam orang sawang awak.
Dia. Tapi kalau udah ada HP, sampai jam 1 malam nengok HP. Pas tempat tidur pun nengok HP lagi. Nengok statue cuek mau. Aduh abang ini ya. Nggak usah kau lanjut. Tahunya aku. Sudah banyak perubahan enggak Bapak Ibu? Sudah. Maka kita pada saat ini banyak memberikan, banyak yang membuat tantangan yang sangat luar biasa untuk tantangan kita. Kepada regenerasi kita. Kalau dulu tak ada yang merusak otak kita pakai handphone. Paling dengar RRI radio, sandiwara radio. Nonton bioskop, nonton TV, tersanjung, Cinta Fitri, episode Cinta Fitri itu sampai episode 7. Si Farel sama si Giska bertumbuh aja kerjaannya. Tambah si Oma menampari kepak. Paling-paling itu dulu gila orang gara-gara dibuatnya. Kalau sekarang makin gila. Kenapa? Karena masing-masing sekarang Bapak Ibu, coba kita survei. Tak ada di rumah tuh yang tak memegang HP. Tak ada. Malah ada kadang satu anak satu HP. Kalau tak dikasih anak Ustadz HP ribut, satu dikasih satu enggak ribut payah. Giliran dikasih tak terawasi. Maka banyak korban-korban saat sekarang ini Bapak Ibu. Melalui gadget banyak otak anak kita yang rusak. Apalagi anak-anak gadis sekarang. Makanya anak remaja-remaji jangan kalian otak kalian rusak gara-gara HP. Tengah malam PC-an sama cowok malam minggu. Sampai jam 2 ya kan Pak? PC. Mana muka jeleknya? Oh, muka jelek. Ajab. Rusak. Makanya Bapak Ibu, Maulid ini salah satu syiar kita juga. Dibuat malam minggu, dikumpulkan anak-anak remaja masjid. Anak-anak lajang kita kumpulkan di sini, bapak-bapak dan mak-maknya. Cuma nggak ada anak lajang di sini. Pada ngumpet proses belakang. Takut kuceramahi? Udahlah, nggak nampak pun anak-anak lajang, mama lah kuceramahi, coba bapak, ajablah kalian ini. Siap Bu? Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf ya. Nah, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kunci mengundangku gampang Pak. Pulang aku jangan tersinggung. Itu aja. Karena yang ku sampaikan ini kadang cakap, kadang ada kadang keras-keras sih. Mohon maaf lah nanti kalau ada yang tersinggung. Nah, Maulid ini Bapak Ibu tadi menciptakan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama dan cinta kepada Rasul. Nabi adalah sosok yang sangat luar biasa. Basarun kal basari. Nabi manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Basarun kal basari. Manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Di mana letak manusianya Nabi? Nabi itu Bapak Ibu, letak manusianya Nabi itu, Nabi masih merasakan rasa sakit ketika dilempari kepalanya pakai batu di Taif, berdarah pelipisnya sampai darah itu menetes ke terompah Nabi Muhammad sampai ke sendalnya. Berarti manusia, Nabi adalah manusia. Tetapi kalbasari, tidak seperti manusia biasa. Apa yang membuat tak seperti manusia biasa Pak? Bu? Dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Apa nama kitabnya Bu? Sama'il Muhammadiyah. Diceritakan Nabi itu pernah berkeringat
ketika pulang dari dakwah. Lalu Khadijatul Kubra duduk di satu tempat mengambil lap wajah ataupun kain. Masa itu tak ada tisu, Pak. Kain, diambil kain lalu disapu wajah Rasul yang berkeringat. Ketika itu istri Rasulullah diperasnya keringat itu sangkinkan basahnya. Wangi keringat Nabi seperti harumnya kasturi, lebih harum dari wangi kasturi, minyak wangi, Pak Bu. Itu Nabi. Makanya Bu, kalau pulang lagi awak dari kerjaan, lap keringatnya. Pulang lagi itu dari kerjaan, dilap keringatnya sikit. Sini bang, duduk bang di sofa. Diambil kain. Jangan pula kain pengangkat periuk pula ibu kasihkan. Kain yang bersih lah, ini pula tidak. Kain pengangkat kuali dikasihkannya. Nanti pedas matanya. Kain yang bersih. Dilap. Disapu, ini sunnah. Disapu wajah suami. Biar makin sayang dia suami ibu. Lalu mengusapnya pun minta. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada kan itu dia. Kekasihku. Siap dilap, gak usah diremes lagi keringatnya. Nanti kurang kerjaan, ibu remas lagi, ibu cium keringatnya, bau jigong. Keringat kita Pak, bau jigong, betul nggak? Manusia kita manusia biasa, keringatnya wangi jigong. Makanya Pak, kita disunnahkan kalau mau sholat berjamaah ke masjid, mandi dulu. Kadang palak juga wak, kadang nengok bapak-bapak nih kadang masuk ke masjid begitu aja, nggak mandi. Bajunya entah berapa hari nggak dicucinya. Diangkatnya takbirnya besar berat. Allah. Pasti pasangin sama dia. Nih. Kipas angin tuh sama dia. Bayangkan baunya itu gimana, mau pingsan orang di samping. Kita Pak laki-laki sunnah pakai parfum. Kalau perempuan sunnahnya pakai parfum tuh di rumah. Ini kadang terbalik. Ya kan Bu? Bu. Kalau kondangan tak tampung parfum 3 botol. Wanginya beda-beda. Vanilla. Smell. Apalagi satu lagi warnanya, wanginya. Antara wangi apa saudara? Tiga wangian. Begitu kondangan, menyengatlah wangi Tuhan. Terbalik. Giliran di rumah, pakai minyak karo. Terbalik. Giliran di luar, tak tampung berhiasnya. Sampai lagi kadang maaf ini yang udah aku maaf. Dikerok nih. Jangan dikerok Bu, alis berdosa. Bu, jangan dikerok. Yang udah terlanjur kerok udah biarin aja. Cuman yang jangan tengok yang ke alisnya yang udah dikerok, jangan kau bisa tengok kawan. Saking kan dibuatnya keroknya alisnya. Mau undangan ke Paya Pasir. Pas hari Minggu ditengok celaknya udah habis. Lah, udah habis pula. Udah mau undangan. Terakhir disuruhnya anaknya beli spidol. Beli spidol. Lalu spidol itu diukirnya. Macam lidah ular sanca itulah. Oh, tak tampung pula, cantik luar biasa pula ibu tuh. Iya kan, cantik macam orang kasih. Sampailah Paya Pasir, sampai undangan, mati lampu. Mati lampu, mati kipas. Ibu tuh pun dengan senangnya makan rendang tambuk-tambuk.
Berkeringat, berpeluh, gak sadar tadi spidol yang dibuatnya dialis. Dilapnya lah, orang pun nengok, ketawa orang nengok. Ketawa orang. Orang ketawa, dia pun ketawa. Orang nggak tahu dia. Orang ketawa, dia pun ketawa. Pas pulang ke rumah, mati lampu pula, tak hidup-hidup lagi. Udah mau menjelang maghrib, diketoknya lah pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata anak. Allahu Akbar, terkejut anaknya, dikiranya kuntilanak. Itulah saking kan parah. Perempuan bu berhias itu di rumah. Tapi jangan pula nanti siap aku ceramah ini nanti pulang pergi ke sana undangan, kalau ada undangan salah-salah. Pakai baju koyak-koyak, pakai celana, pakai apa, pakai sendal lain sebelah. Mau kemana kak? Mau kemana kak? Kondangan. Loh, kok selopnya lain sebelah? Itulah gara-gara usah ceramah pau semalam tuh. Aku mulai bawa-bawa. Maksudnya jangan terlalu berlebih-lebih. Nah, Nabi itu Bapak Ibu basyarun kal basari, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Ketika Nabi lahir, nah ini kita bahas sedikit Bapak Ibu. Ketika Nabi lahir berbeda dengan manusia lahir pada umumnya. Banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa pada malam itu. Malam yang begitu gelap gulita Bapak Ibu menjadi terang yang sangat luar biasa. Karena kelahiran Nabi, pancaran cahayanya sampai menembus negeri Syam. Dan dihadirkan Allah dua wanita mulia. Yang pertama adalah Asia dan yang kedua adalah Maryam. Itu bisa ditengok Bapak Ibu dalam Rawi Al-Barjanji yang terakhir. Biasanya itu dibaca mak-mak waktu pesta. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سنا Sallu alaihi. Itu mama waktu pesta bacanya itu. Nah, dihadirkan dua wanita surga. Hadara ummah. Hadir begitu dua ibunda, dua orang tua, dua wanita surga. Lailata maulid, pada malam kelahiran Nabi. Asia tua Maryam. Asia dan Maryam. Asia adalah istri Fir'aun. Bu, Pak, Asia itu adalah istri Fir'aun. Kenapa Asia bisa masuk surga? Karena Asia taat kepada suami. Walaupun suaminya Fir'aun, tapi Asia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Tak tinggal ibadah itu gara-gara lagi Fir'aun. Sekarang banyak orang pak tinggal ibadah bininya gara-gara lakinya macam setan. Gimana lu Ustaz, awak kau ibadah lagi macam setan. Jadi kalau lagi macam setan, awak pas macam hantu lah. Laki setan, istri hantu, anaknya tuyul. Ya kan? Suami Fir'aun, istrinya salehah. Itulah keluarga Fir'aun.
Asia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapatkan wanita surga. Beribadah, Bu. Beribadah, Pak. Ketika suaminya Firaun. Sekarang mana ada laki orang macam Firaun? Ada? Nggak ada. Makanya dibanguni pas sholat pun dibanguni suami, Bu. Bu, apalagi sholat subuh, ramekan masjid. Masjid dah besar. Ramekan masjid. Jangan hanya ibadahnya itu aja yang nampak orangnya. Kalau Jumat rame subuh, rame ini subuh, rame. Alhamdulillah. Tapi kadang ada lagi yang bandel kali, kadang subuh nggak mau bangkit, tidur gimana mau bangkit sampai jam 2 main gaplek, apa main batu, main batu jam 2. Pas subuhnya tak terbangun, dibangun di biliknya, marah pula tuh merepet. Supaya jangan marah merepet, bangun dia dengan sadar, bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Telinga mana usah dibacakan? Terserah, mau telinga kanan, telinga kiri, terserah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan gitu dibuat bacanya merdu kali. Agak lain buat. Agak serem buat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La. Buka matanya, dikiranya malaikat Jibril yang datang. Bangun dia. Memang payah kadang ibadah. Tapi Asia tetap beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan Maryam yang mengandung anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihi. Lahirlah Rasulullah disambut dengan 2 wanita surga ini. Pada malam hari itu banyak tanda-tandanya. Salah satunya selain dari terang yang dari malam bulan gulita menjadi terang yang sangat luar biasa cahayanya. Dan satu lagi adalah mati api orang Majusi pada malam itu mati seketika saat kelahiran Nabi. Api Majusi itu, Pak, api Majusi, orang itu menyembah api. Api dibuat besar, dikelilingi, tangannya pun mendoa. Itu India itu, ya kan, kelilingi. Pada malam itu mati. Dan kita saat sekarang ini banyak yang latah. Latah cuman Ustaz, tasyabbuh, mengikut-ngikut kaum Majusi. Anaknya ulang tahun pakai lilin dibuat. Lilin. Kalau umur anaknya 7 tahun, 7 biji lilin itu. 7 biji lilinnya. Anaknya 12 tahun, 12 biji lilin. Yang paling parah nenek-nenek umur 78 tahun ulang tahun. 78 biji lilin. Cucunya belagu, menantunya belagu, anaknya juga belagu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semangat lah nenek sudah sesak. 78. Enggak mau suruhnya mau meniup 78 biji apa tuh? Apa tak mati nenek? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin, embus nek.
Lilin tak mati, gigi nenek itu terbang. Gigi palsu. Begitu lilin itu belum mati semua, nenek itu setengah mati. Mati-mati lilin. Inilah yang dikatakan mengikut-ngikut satu kaum. Pada malam itu Bapak Ibu, kaum Majusi mati apinya karena gara-gara kelahiran Nabi. Begitu banyak fakta yang menarik pada malam hari itu. Salah satunya, anak-anak dengar. Anak-anak, dengarkan Uwak cakap ya. Uwak mau cakap dulu. Ya Wak, kau peruak lagi. Nah, pada malam itu pun anak-anak dengar. Segala hewan pun bisa berbicara pada malam itu. Hewan bisa berbicara. Hewan memiliki perasaan pada malam itu. Apa kata hewan? Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri. Apalagi dia yang punya mata hati. Percaya kalian? Enggak, aku enggak percaya. Enggak itu. Hewan pada malam itu Bapak Ibu bisa berbicara, termasuk hewannya Abu Jahal. Ayam di kandang ayam itu bercakap. Apa kata ayam itu? Telah lahir kekasih Allah, telah lahir Nabi Allah, telah lahir penyempurna alam. Berteriak ayam itu. Pikiran Abu Jahal pada saat itu, kuproyekkanlah ini ayam ini, kujual nanti laku ini mahal. Ketika ditengok paginya, ayam itu pun tak bisa lagi bercakap. Ayam. Begitu juga ayam si Rembo. Apa ayam tok dalam? Rembo. Tahu kan? Tok dalam. Si budak-budak nih. Ayam pada itu bisa berbicara. Kenapa? Karena kehebatan, kelahiran, dan mukjizat Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, itulah yang menghormati Nabi Muhammad. Alam semesta pun tunduk kepada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh alam menyaksikan kelahiran pada malam hari itu. Tak luput dengan bersaksi kepada Allah. Telah turun kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gembiranya Abdul Muthalib kakeknya. Di bawah ini Nabi Muhammad dikelilingkan ke Ka'bah pada masa itu. Lalu diberikan Abdul Muthalib namanya Muhammad. Dan nama Muhammad ini tak pernah dipakai orang selain Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad. Tak ada dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, tak ada yang memakai nama Muhammad. Kalau sekarang banyak, termasuk aku. Muhammad Daud. Karena katanya dalam kitab tuh, nanti di padang mahsyar Pak, nama yang pertama dipanggil ada nama Muhammadnya. Ya, ada nama Muhammad. Makanya namaku Muhammad Daud. Betul. Dua nama Nabi itu, Muhammad sama Nabi Daud. Makanya enak orang ngingat namaku. Walaupun mukaku tak kayak Muhammad, jauh kali lah. Jauh kali Bapak Ibu. Dipoto sama asli aja pun jauh. Jauh kan? Jauh kan? Muhammad tuh mukanya saja tampan luar biasa. Kalah mukjizat Nabi Yusuf. Anak-anak kenal Nabi Yusuf tak? Yusuf kenal? Bukan Yusuf yang orang payah geli ya, yang jual telur, bukan. Ini Yusuf Nabi. Yusuf alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Yusuf? Wajahnya yang sangat tampan. Ketika Nabi Yusuf dihadirkan di depan wanita-wanita saudagar kaya. Dan wanita saudagar kaya itu memotong buah. Ketika melihat wajah Nabi Yusuf, tak tahu mereka, tak sadar mereka, tangannya pun ikut berdarah terpotong pisau tanpa rasa sakit.
menengok ketampanan Nabi Allah Yusuf. Itu Yusuf yang lewat Bapak Ibu. Kalau aku yang lewat dilempari pakai pisau langsung. Nabi Yusuf tampan, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tampan. Diibaratkan bulan purnama yang lebar yang sangat bulat, dibelah menjadi dua. Separuh dari kebelahan purnama itu adalah ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah lagi dibagi menjadi setengahnya, menjadi seperempat. Yang seperempatnya itulah kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang seperempat lagi Ustaz, yang seperempat lagi itulah dibagi-bagi sejak Nabi Adam sampai hari kiamat ketampanannya. Makanya kadang ada yang nggak dapat bagian. Kayak aku nggak dapat bagian, nggak ada ketampanannya, nggak dapat ketampanan. Nggak dapat orang seperempat, berapa ribu, berapa miliar umat manusia sampai hari kiamat bagi-bagi yang seperempat pun nggak dapat, ada yang nggak kedapatan. Ya masing-masing lah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketampanan Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Maka ketika Nabi Muhammad pulang dari perang Badar, disambut dengan sholawat. Itulah yang biasa kita pakai. Apa syairnya? Qala al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Qala al-badru alaina, telah datang bulan purnama. Rasulullah dulu diibaratkan bulan purnama. Qala al-badru alaina, sampai ke saya mencirim, nadanya dibedakan ibu-ibu. Ya kan Bu? Pakai marhaban pula itu. Ketika ada orang pesta nikahan disambut dengan marhaban, pakai kincir-kincir. Qala badarun alaina pulang dapat telur sama puluh. Makanya kadang yang pemain marhaban udah pada tuir-tuir semua. Gak ada yang muda-muda Bu pemain marhaban, betul kan? Jarang, ada. Sedang berdagi ada. Jauh kali Bu sedang berdagi. Sedang berdagi ada ya. Kalau di sini jarang kan Pak. Apalagi tempat kami Tembung sana. Nenek-nenek pernah aku tengok marhaban umuran 65 tahun sama 70 tahun. Giginya pun tinggal dua, satu di atas, satu di bawah. Ditariklah pula nenek itu pula, dua orang udah megangnya, satu di kanan, satu di kiri. Menaik pentas sebegini, untung tak terlampau dia itu ke belakang. Begitupun dia menarik, dia pula pimpinan proyek marhaban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nenek itu. Awak pun sedih nih muka nenek itu. Kami di sini untuk memarhabankan pengantin. Mana yang salah mohon maaf karena aku sudah tua. Mana yang salah baca. Bacanya lah pulang rawi berjanji itu kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Amtani'ul imla. Batuk pula itu. Begitu naik marhaban tuh masing-masing orang tuh. Yang sebelah umur 55. Yang ada sebelah lagi umur 56. Yang satu lagi umur 54. Rame orang itu sebenarnya, cuma di kepala 50 ke atas semua. Begitu marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Orang Mandeling pula Pak, kebetulan. Sallallahu alaihi. Wah, bukan alaihi.
Orang bilang alaihi, dia alaihi. Lantak kalau nih ku bikin. Wasalam, wasalam. Huruf pun udah tak tepat, rupanya gigi yang nggak ada. Rupanya kalau udah gigi nggak ada, nih huruf menyebut huruf pun susah, Pak. Betul nggak? Susah tuh nyebut huruf. Kalau udah gigi nggak ada. Tapi kalau udah giginya masih ada, masih utuh, enak nyebut huruf. Begitu pulang nenek itu pula di papa-papa, dapatlah bonton. Pulang ke rumah cucunya udah 14 menunggu. 14 cucu menunggu, 14. Dikasih ahli baik pula agak pelit. Ahli baiknya agak pelit pula, dikasih pula nasi bungkus 1 cuma. Dagingnya pun seutil. Rupanya bukan daging, salah masukkan. Tukang pemasak masuk pula lengkuas. Digigit cucunya, retek. Nek lengkuas ini kurang ajar itu si Hasibuan. Betulnya munang si Hasibuan, Pak. Mohon maaf, ini contoh. Kenapa? Karena nggak ada gairahnya lagi. Coba kalau dibuat bedang orang. Oh, bayarannya pun mahal, betul nggak? Yang nenek-nenek marhaban sekali show, 8 kali show pun dia belum tentu lunas pakaiannya. Belum lunas. 5 orang tuh pula, kadang mau 10 orang, dikasih panitia pula, kasih tukang lunak pula, gopek, bagi 5, bagi 10, limpul. Angsuran baju lebih mahal dari amplop itu, 600.000 satu baju. Berapa puluh kali tampil orang tuh baju satu baju, makanya orang malas. Tiba kalau pakai keyboard bongkar, merame kalau keyboard bongkar, Pak. Apalagi bongkar apa? Mak lampir ya, Pak ya. Mak lampir rame. Katanya ini, rame, jutaan orang mengundang. Giliran marhaban orang kok mahal kali ya, ada yang murah, nyari yang murah ya. Kasihan nenek-nenek. Tiba pula yang pakai itu, keyboard bongkar mak lampir, roknya pun segini. Yang nengok anak-anak semua di bawah. Dari salamnya pun jijik dengan. Karena pernah diperjut kejadian begitu Bapak Ibu, masuk pembagannya. Itu rupanya yang populer sana, keyboard bongkar. Pas pemilikku pula dari istri pula masuk pula si undangan, ikut lagu. Dari salamnya aja pun udah nggak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kami, inilah semuanya. Untuk ada baik semuanya, satu kemauan ada semuanya, ada setan. Kembangnya pun ada setan. Ada setan, ada setan, ada setan di hatimu. Setan belang mata keranjang, suka godain anak orang, emang betul tulang ikan kantong kosong, ayer nyakunya cokong padahal bohong. Apa lu sadar sering dengar orang gitu bilang, Bu, Pak, inilah tradisi yang banyak harus kita ubah. Padahal ada tradisi kita ubah. Ketika Nabi datang disambut dengan Thala al-Badru. Itulah orang-orang tua kita dulu. Nur Asyah Jamil, Profesor Ahmad Baki. Lagu-lagunya dulu enak didengar. Bila ini nama akan tetap kekal dan abadi, diingat dan dikenang senantiasa. Buatlah jasa sebelum mati, nama terukir sepanjang masa. Buatlah jasa sebelum mati, nama terukir sepanjang masa.
Maknanya luar biasa lagu itu. Iya kan? Itu pun awak nyanyikan teringat awak amal baik awak udah berapa banyak. Teringat awak akhlak awak cuman. Ini pula tidak, yang dinyanyikannya bagai ranting yang kering. Udah badan kakak tuh keringnya lagi, udah macam ranting yang kering, cocok ya sama lagu. Pada saat ku berbakti padamu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaan, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku sambung ibu itu. Nah, ada makna dalam semuanya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu contoh teladan yang baik. Masuk kita ke tema. Karena aku 15 menit lagi mau ceramah, habis ceramah ini. Namanya, jam berapa? Jam 10 lewat. Tadi aku masuk setengah 10 ya. 15 menit lagi. Nah, membangun keluarga Islami yang berakhlakul mulia, yang berakhlak mulia. Bukan gampang Bapak Ibu. Kita mencontoh Nabi, membuat akhlakul karimah di rumah dengan keluarga Pak, dengan istri kita Pak. Susah kadang menyadarkan kalau dah istri ini murah menjawab mulutnya lancip setengah inci. Cuman kalau ibu-ibu sini tak kayak gitu ya kan Bu? Bu, ada istri Rasul namanya Khadijah. Setiap Rasul pulang dari dakwahnya selalu mengambil air untuk membasuh kaki Rasul sebelum Rasul naik ke atas rumahnya. Diambil air, dicuci. Sekarang, adakah istri Bapak yang pernah mencucikan kaki, Pak? Ada Pak, jawab Pak, jawab. Ada nggak Pak Ibu ini pernah mencucikan kaki Bapak? Ada, nggak ada? Parah. Dan nggak bisa dijawab Pak, aku pun nggak pernah. Sama. Kecuali istrinya orang Jawa. Tapi kalau istrinya macam kami orang Batak, jangan pernah harap mencucikan kaki. Orang Batak, apalagi baru regar, baru Manolo, bawa Sibuan, jangan harap. Baru Jawa lah, mungkin. Itu pun seumur hidup sekali. Cucikan kakinya. Pas waktu temu manten. Kelentak-kelentak, keluntung-keluntung. Kelentak-kelentak, keluntung-keluntung. Dipijakkan. Pecah pula telur itu pula. Dicuci dah kaki. Dicucikan. Besoknya ditunjangkannya lagi. Ya Allah. Tapi itu tak di sini, di sana. Di sini kan baik-baik semua kan, Bu. Cucinya ada di suaminya. Ya Allah, keberkahan, menambil keberkahan. Luar biasa keberkahan yang diberikan. Bagaimana lagi membuat keluarga yang Islami? Sekarang kita Pak, keluarga kita Islam bukan Islami. Beda yang Islam, beda Islami. Islam hanya simbol. Simbol ini Islam. Tapi kalau Islami, kita amalkan apa yang menurut Islam tersebut. Di rumah, mendidik anak, disuruh anak yang baik-baik. Suami pun mengambil nafkah, mencari nafkah di jalan yang halal, Pak. Jangan pernah mengambil di jalan yang haram. Kenapa? Karena kalau sudah kita ambil dari jalan yang haram, anak-anak nanti akan mengambil makanan-makanan yang haram. Akan susah kita membentuk karakter yang baik. Kadang Ustaz tak mau Ustaz ngambil yang haram-haram itu. Kadang ngedesaan dari istri juga. Percuma kau bang PNS sudah 15 tahun, mobil pun nggak bisa terbeli kau.
Kadang istri itu buatlah, ambillah duitnya. Kadang desakan istri, kadang diambil, jual, kadang duit yang haram-haram itu. Salah siapa? Salah bukan, tapi bukan istri sini. Istri sini semua bersyukur, betul nggak Bu? Bersyukur. Ditengoknya tangan Kak Rodiah orang payah geli. Emasnya sebesar biji jengkol. Wow. Besok pulang dia ke rumah merepek sama suaminya. Ada nikahan anak 15 tahun nggak pernah abang beli tanahku emas. Emas nggak pernah, maharku karena abang gadekan, ya abang jual juga, abang ganti-ganti. Aku beli emas lah bang, mana duitnya bang? Nggak ada duitnya, abang kan cuma narik becak. Gimana lah, mau makan aja kita pun alhamdulillah, kadang dapat cepet, kadang cepet lembut. Usaha lah bang, dari malam, dari pagi sampai malam, pulang pagi kalau bisa. Malam laginya pulang pagi dia. Pulang pagi, assalamualaikum, pulang pun dia namanya. Salam bang, lama kali aku pulang, tapi kok suruh. Nah duitnya lah, kok cepat kali bang dapat ini bang, berapa ini bang? Kok hitung sendiri, hitung bininya, 5.500.000 bang. Dari mana bang duit ini bang? Ku jual tadi sama becak-becaknya, bersilang tinggal. Jual sama becak-becaknya, tak sabar. Maka Bu, Ibu harus sabar dan ikhlas apapun. Bisikkan kepada Bapak tuh. Yang penting begitu Bapak tuh pergi dari rumah mau kerja, ditengok kan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada. Bilang sama dia, aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Lakinya pun nyaman pergi kerja. Tenang lakinya pulang pergi. Ini pula tidak. Minta kaos kaki pun laki, apa kata bini itu Pak? Cari pakai mata. Jangan pakai hidung. Aku lagi masak ini, repot, aku repot. Mana deh kaos kaki? Sekarang Pak kita sering kalau laki-laki ini kerjanya di luar. Ini yang sering ini hilang entah kemana. Apa dia, anak baju, singlet. Tapi pula yang anehnya, penuh misteri, ketika istri awak mencarikan, cepat dapatnya awak mencari. Dibongkar lemari satu, juga dapat. Di mana lah singlet abang tadi? Oh kerja di rumah. Tengok, carilah pakai mata di bawah lemari itu, nomor 2, laci nomor 2, dan laci nomor 2, tengok. Marah udah bininya. Tengok ya, bentar aku ya keluar dari dapur nih ya. Apa sih ada, awas abang ya, awas ya. Begitu datang bininya masuk ke kamar dia. Nah ini apa, ininya apa? Tengok sama mata, pakai mata, nyari pakai mata. Kejamnya ya Allah. Tapi kalau udah sama laki orang, tak tampung akrabnya. Alah. Kalau kata orang kami Tanjung Balai, manjalote, mangikhtab. Nah, itu bahasanya. Kalau sama laki orang, akrab. Begitu lewat Pak Tumijan, Pak Tumijan, dia pun lagi jemur pakaian ibu nih. Loh, naik kemana Kang? Mandi Kang, kerja. Ya Allah, rajin kali. Rajin. Tapi sama lakinya, matamu pun. Gimana mau buat akhlak karimah keluarga kita yang Islam? Orang laki bini aja pun perang aja tiap hari. Cuman tak ada juga Bapak Ibu rumah tangga yang tak berantem ataupun tak berselisih paham. Pasti ada berantem sedikit. Nggak ada yang mulus itu rumah tangga. Pasti ada berantem. Kalau mau ibu yang tak mau berantem, orang tuli sama orang bisu. Lakinya peka, istrinya bisu. Nggak berantem itu, nggak pernah berantem itu Pak rumah tangga. Begitu bininya mau merebet,
Gosong dimasak laginya telur dadar, mau merepet bini yang bisu tadi. Nggak merepet dia. Datang lagi, nggak jadi orang mau tengok, ngapain langsung main monopoli, kurasa datang ke pikir orang main monopoli. Itulah. Tapi bagaimana membuat keluarga yang Islam itu Pak Ustaz? Ibadah pokok pertama. Tak ada yang lain Bapak Ibu. Maka mohon maaf Pak, Rasulullah tak pernah sholat sunnah di dalam masjid. Ya. Sunnah kita melakukan sholat sunnah itu perbanyak sholat sunnah di rumah. Wahai para suami Pak, kalau rumahnya dekat dari masjid, sholat sunnahnya jangan di masjid, tapi di rumah. Apalagi itu sholat ba'diyah. Misalnya ba'diyah isya ataupun ba'diyah maghrib. Utamakan, lebih sunnah dia diutamakan di rumah. Kenapa di rumah? Karena sekaligus membimbing anak dan istri kita. Cuman Pak Ustaz, anak dan istri awak udah di masjid, apakah saudara? Kalau dah di masjid, alhamdulillah. Takutnya nggak sampai masjid, nyenggak ke warung, bercakap, bercerita, menggosip bininya. Lakinya udah ke masjid, bininya singgah ke warung menggosip, ada kabar baru. Kalau udah orang menggosip tubuh, ya Allah, malah kayak nengok. Mulut yang bercakap, hidung ikut naik. Sampai sholat pun tak tahu dia Pak. Iya Pak, kalau udah perempuan nih, tapi bukan perempuan sini, perempuan sana. Kalau udah menggosip nanti tak tahu dia itu waktu. Nasi pun bisa, beras tak masaknya, ikan tak masak dibuat. Udah menggosip. Mulut yang bercakap, hidung ikut naik. Jadi kalau semalam undangan tuh, jadi cuma ada kesarian. Jam berapa rumah? 5:30. Sampai aku ke situ, udah habis lauk-lauknya, tak ada lagi tiga, udah tak ada habis. Telur lagi masakannya, telur. Jadi kami yang datang terlambat itu makan telur semua lah. Kalau tahu aku, bagus aku di rumah, banyak lagi telur lagi. Telur lagi, aku tadi baru belinya lagi. Sepapan dari kedai. Bagus aku makan telur yang beli lagi. Pala aku, aturan nyumbang aku cepet nggak jadi dari 10.000 sumpah. Kalau bercakap, tak tahu, luar biasa. Mulut bercakap, hidung ikut naik. Itulah kadang menggosip, makin digosok, makin sip. Apalagi kadang mau tak bercakap, dia cuma tak bersuara. Itu lebih akurat itu. Akurat itu informasi. Di mana kau semana Pak? Oh, bola begitu. Mulailah si bisu pun bisa dapat dosa. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbing keluarga kita. Mulai dari mana? Mohon maaf Pak Jair, dilihat dari fungsi masjid kita. Dari sini dulu. Kalau masih banyak anak-anak yang sholat ke masjid, terselamatkan masjid kita di 20 tahun akan datang. Kenapa? Karena masih ada 20 tahun datang penghuninya. Makanya anak-anak kalau ribut di masjid, dapat apa? Dapat dosa. Cuman diingatkan Pak, mengingatkan anak zaman dulu sama anak zaman now sekarang bukan seberat, bukan segampang anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu dipelototi aja, pun tahu itu. Nah. Kalau sekarang, kenapa wak mata wak terlipat? Awak tegur dengan kasar, tambah berabe, tambah parah. Kalau kalian ribut di masjid, pulang. Aku marah, aku nih ketua. Pulang. Apa kata anak itu? Masjid gua ini rupanya. Macam gua aja yang masjidnya. Ayah aku ini kau nyumbang sini wah. Mikir. Berapa langsung. Ada pula modelnya pula ngusir anak pakai jurus. Pakai jurus. Ada yang lebih parah pakai ngancam. Ulang dia, "Oma, kenapa kau mau dipotong waktu aku?" Mau dipotong. Makanya anak-anak diingatkan dengan
dengan baik. Kita pun dulu Bapak Ibu, saya pun dulu ingat anak-anak. Siapa yang anak-anak tak bandel? Banyak anak-anak, bukan bandel namanya, lasa. Kalau kami bilang lasa. Iya kan? Aku pun pernah kejadian juga, aku waktu kecil di masjid sholat. Cuman aku dimarahi aku dulu pada ribut. Sebenarnya bukan awak paling ribut kali, memang ribut sedikit lah. Ditunduk, kadang pas lagi sujud awak, ku ingat itu dulu, ku ingat pas lagi rukuk, saya oleh mana Allah. Mulailah tangan kawan tuh begini ha. So. Awak sujud. Oh, naik. Sakit mau nangis, saya awak di muka. Tuh. Anak-anak sekarang dibuat itu, oh, kacau. 4 orang yang orang tuh kadang Bapak Ibu di masjid, 4 orang, cuman aminnya yang paling kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang 4 orang tadi bilang kan amin kuat kali. Oh. Yang imam umurnya 70 tahun udah sempat jantung. Terkejut dia. Lupa dia mau baca ayat apa. Terakhir akhirnya baca ayat pendek aja lah. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak juga lewat. Lupa waktu. Gimana lagi? Nggak juga. Makin dipanjangkan ya lah macam Korea internasional. Nggak juga. Anak-anak itu bilang belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. 4 orang. Tapi bahagianya kita Pak, masih ada mereka. Anak remaja kita masih ada. Maka ada potensi untuk kita terselamatkan regenerasi kita untuk kembali memakmurkan masjid kita ini. Kalau sudah makmur di masjid, insya Allah masyarakatnya pun tak was-was lagi. Kenapa? Anak remajanya berbaur di masjid. Kalau udah anak remaja berbaur di jalan pasar, di jalan-jalanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Geng motor, balap liar, bahkan berani mereka main begal. Kenapa? Karena perkumpulan mereka. Tapi kalau kita buat perkumpulan mereka, kita dukung mereka ke masjid. Buat acara, nak, ini acara nak maulid. Kalian carilah dananya dulu, nanti Bapak tambahin, nanti dua uang BK nanti tambahin. Bagus. Orang itu pun sibuk lah nyari duit kan. Putar kiri, putar kanan, ke rumah sana, ke rumah sini. Ditandainya siapa yang pelit dalam warga itu. Dikumpulkan aku dulu, Pak, Bu, pernah juga jadi ketua panitia maulid dulu masa remaja. Kadang menjadi panitia maulid remaja di kadang sakitnya di situ, sakitnya di sini. Awak datang ke rumah minta sumbangan, kadang ngomentarnya setengah jam lebih, nyumbangnya 5.000. Ditanyanya semua, apa ini maulid Wak? Kapan kalian buat maulid? Nanti Wak, 2 minggu lagi. Oh, ini kan zaman agak susah. Dari mana dapat duit ini? Ini Wak, minta sumbangan sana sini Wak. Udah berapa itu nanti kalian apa dana itu? Janganlah kalian buat. Mana dimantah-mantahi waktu dibuat. Mantai buat hati remaja. Tak apa-apa lah Wak. Rezeki nanti kita mana tahu nanti dapat banyak. Alhamdulillah. Kita buat nanti di luar aja besar. Kebetulan pula iya nah. Terata udah berapa tuh? Terata pun dibahas. Terata kue-kuenya udah berapa itu? Snack-snacknya lagi, minumannya lagi. Sound system, lampu kalian lagi. Semua dia pokoknya, ustadznya lagi, nggak mungkin ustadznya kalian kasih 700, kalian kasihlah 1 juta, itu kan dari jauh ustadznya. Contoh, ikhlas, ustadz bukan ustadz ikhlas ya. Iya, kadang begitu banyak kadang ustadz ini, ustadz pun diceramainnya itu. Namun dia datang, tengok tak datang. Itulah kalau kata orang kami Pak, si tua nanas. Semakin tua, semakin garas. Lainlah pula si tua nanas.
Bertambah tua, bertambah ganas. Apa yang lewat semua dilibas. Dikironyo daging, rupanya lengkuas. Saking kan ganasnya, lengkuas seperti lalapuan. Itulah luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, jadikan anak-anak kita, anak-anak yang di lingkungan maupun anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena keluarga kita pun ikut berakhlakul karimah, dibentuk dari karakter ibadahnya sendiri. Kalau udah anak beribadah, mau ibadah anak, udah paten Bapak Ibu. Paten, luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Salat, apalagi anak remaja, bisa sedikit ajannya, suaranya bagus, suruh jadi ajan. Cuman dikasih tahu, jangan ajannya nanti ngawur ngidul. Nanti pakai nada soimah pula dia di subuh hari, terkejut orang. Ajan dia disuruh subuh, pakai nada soimah, tak terkejut orang semua pas subuh-subuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Orang pendengarnya siapa? Turuti. Itu macam nada soimah itu. Betul pula. Siapa yang ajar itu? Itu saja. Ajar yang bagus. Maka dicari yang ajar yang bagus. Apalagi anak remaja. Senang nggak bu hati kita bu kalau anak kita bisa jadi begitu? Senang. Apalagi mamanya, bapaknya senang kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya ya Allah, anakku udah bisa aja di masjid. Syukurlah, tak terpengaruh anakku dengan lingkungan-lingkungan dekat-dekat sini. Tak terpengaruh narkoba, tak terpengaruh judi online, tak terpengaruh yang ini itu. Alhamdulillah. Yang sebelah ngomong sebelah rumahnya, si Udin namanya. Nangis ke rumah bapak. Ya Allah, bersyukurlah kakak yang punya anak. Anak kakak bisa jadi masjid. Kenapa kau nangis? Kau nangis lagi. Anakku duanya nak, tapi tak bisa kurus ke masjid pun payah. Diurus gak mau, bandel kali sekarang udahlah. Yang satu datang kemana, yang satu lagi udah masuk gak masuk pesantren. Syukurlah masuk pesantren. Pesantren mana? Raudhah. Bukan kak, kalau pesantren itu senang kali hatiku. Ini pesantrennya Tanjung Pusta. Rupanya ketahuan membawa sabu sebuah. Innauzubillahimin. Yang satu lagi mana? Yang satu lagi dah sporin maling gas di Kedai Aceh. Ngeri kali. Sporin anak. Sakit hati orang tua. Kenapa? Karena anaknya tak bisa dididik. Tapi kalau bisa kita mendidik anak, apalagi anakku berbau di masjid, insya Allah rumah tangga kita akan baik-baik saja. Ada yang mendoakan kita nanti ketika kita mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hinayah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Semakin takut kita kepada Allah, semakin taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikan kakap, ikan paus, banyak cakap pun aku haus. Ikan kakap, ikan lele, banyak cakap nanti bertele-tele. Lebih bagus Bapak Ibu, kalau kita yang ada di sini mohon maaf atas segala kesalahan yang kehilapan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada sebuah syair dari Hindustan. Kalau mau Ibu dengarnya, syairnya bagus sih. Mau Ibu dengarnya? Oh, dengar ya. Tapi syairnya dari Hindustan, Parindapa. Muskurani ki wajah gungunane ki wajah जिया जाए ना होरे पिया रे जिया जाए ना और पिया रे. Tahu Ibu artinya? Di bawah ini gak ada artinya kan? Aku artikan. Muskurane, tanamkanlah kebaikan. Karena kebaikan mendapatkan pahala dari Allah. Gungunane, kalau kau tanamkan kebatilan,
wajatumho, engkau akan mendapatkan dosa dari Allah. Ya jaina jaina jaina, ingatlah baik buruk baik buruk baik buruk. Ore piare, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ya jaina jaina jaina, ore piare piare, ingatlah baik buruk baik buruk baik buruk, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya. Percaya Bapak Ibu? Aku nggak percaya, aku buat aja itu. 2 tahun aku ngapal itu. Supaya 2 tahun aku ngapal itu. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kusangka terbit bulan purnama, walaupun bulan tak kunjung jua. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.